Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaida Fatkiati, NIM 20070160004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus Attention Deficit Disorder atau yang biasa disebut ADD. Sebelum kita membahas tentang kebutuhan dan layanan pendidikan anak ADD, kita harus mengetahui pengertian ADD itu apa. ADD adalah penggangguan pemusatan perhatian. Jika didefinisikan secara umum, ADD menjelaskan kondisi anak-anak yang memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Selanjutnya, menurut Sugerman 2006, kebutuhan yang dibutuhkan anak ADD itu ada dua. Yang pertama ada pengendalian diri, yang kedua ada kebutuhan belajar. Yang pertama, pengendalian diri. Berikut kebutuhan pengendalian diri anak ADD. Yang pertama ada rutinitas, struktur, dan konsistensi. Di sini orang tua perlu membuat jadwal visual dan ditempelkan di tempat yang mudah dilihat. Jika ada perubahan jadwal, maka orang tua harus memberitahu anak terlebih dahulu dan membuat peraturan yang jelas serta hukuman yang akan didapatkan oleh anak jika melanggar. Konsistensi dalam kedisiplinan yaitu memberikan reward bagi tingkah laku positif yang dilakukan oleh anak. Yang nomor 2, fokuskan pada hal-hal positif. Jika anak sudah fokus dalam hal positif, kita kasih reward biar anak tetap berada di hal-hal yang positif. Yang ketiga ada penjelasan yang sederhana dan singkat. Di sini orang tua harus menggunakan kata-kata yang sederhana dan menggunakan nada suara yang datar, monoton, dan tegas. Yang keempat, hindari argumentasi dan eskalasi. Di sini orang tua kalau memerintah anak itu harus singkat dan tegas. Jika anak membantah, orang tua jangan menanggapi, biarkan saja biar tidak terjadi argumentasi. Yang kedua, kebutuhan belajar. Anak ADD membutuhkan pengembangan diri, yaitu melalui belajar, karena hambatan yang dialami akan pemenuhan kebutuhan belajar pada anak ADD tidak semulus pada anak umumnya. Menurut Bruno Alauzi mengatakan bahwa anak ADD mempunyai kemampuan bersosialisasi yang rendah, harga diri rendah, dan sering mengasingkan diri. Anak ADD sering tidak dapat bergaul dengan teman-temannya dan mereka cenderung tidak disukai, namun anak tidak tahu cara memperbaikinya. Dengan adanya hal itu, model pendidikan inklusi merupakan sebuah alternatif untuk melayani anak yang berkebutuhan khusus, salah satunya ADD. Penelitian yang dilakukan oleh Fraser dan Maher pada tahun 2002 menunjukkan bahwa siswa yang berada di sekolah inklusi lebih berkembang dan dapat meningkatkan kemampuan sosialnya dibandingkan dengan siswa yang berada di sekolah khusus. Selanjutnya, model pembelajaran bagi siswa inklusi, salah satunya untuk anak ADD. Yang pertama ada model pembelajaran klasikal. Pelaksanaan model pembelajaran klasikal diajarkan bersama-sama di kelas reguler yang dipandu oleh guru kelas. Dalam model pembelajaran ini, siswa inklusi mengikuti pembelajaran bersama dengan siswa normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk melatih sikap sosial siswa agar dapat berinteraksi dengan baik. Selanjutnya, model pembelajaran kelas kecil atau pull-out. Kelas kecil atau pull-out dilaksanakan secara mandiri untuk siswa inklusi yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di kelas reguler. Peserta pull-out
dilakukan dengan adanya kerjasama dari guru kelas dan guru pendamping khusus. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis alam. Pelaksanaan pembelajaran berbasis alam ini, siswa inklusi diminta untuk mengamati secara langsung ke lingkungan sekitar sekolah dengan bimbingan dan arahan dari guru. Misalnya dalam materi matematika atau numerik, siswa diminta mencari daun atau benda lainnya sebanyak yang ditentukan. Misalnya, anak disuruh cari daun dengan jumlah 3 ditambah 2. Nanti anak disuruh mencari daun 3 dan 2 dan berapa hasilnya. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.